Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan berdoa menjadi kesempatan Tuhan berkarya juga di dalam hidup kami. Untuk mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang penuh segala kasih karunia. Dan kepadamulah kami datang dan memohon. Kembali malam hari ini ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan berdoa senantiasa menjadi kesempatan yang indah untuk kita sama-sama sebagai umat Tuhan boleh datang kepadanya. Pelayan-pelayan yang berdoa tentunya istimewa, karena ketika pelayan-pelayan juga benar-benar punya sikap hati yang menyatakan, ku perlu Kau Tuhan. Kita merindukan gereja Tuhan akan menjadi gereja juga yang boleh bersama-sama melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Sejarah mencatat kebangunan rohani yang besar terjadi ketika ada umat Allah yang bertekun di dalam doa. Seringkali dalam mengingat hal ini saya mengingat sebuah perkataan yang menyatakan gereja tidak maju dengan berlari, tetapi dengan bertelut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah ku perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin bukan hal yang baru kita dengar. Tentunya kita sudah tahu kita membutuhkan Tuhan. Saudara, tanpa manusia Tuhan tetap Tuhan. Tetapi tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Sebuah kenyataan yang mengingatkan kita betapa terbatasnya hidup kita. Sehingga harusnya ini menjadi semboyan kehidupan kita, kehidupan para pelayan Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita akan membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang diberikan kepada kita ayat 17, tapi saya ajak kita lihat sebentar mulai dari ayat 16. 17 dan 18. Mari kalau sudah menemukan atau bisa lihat di depan, kita akan membaca bergantian. Pria akan membaca ayat 15, ayat 16. Lalu yang perempuan membaca ayat 17 dan kita sama-sama membaca ayat yang ke-18. Pria akan mulai 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa. Sama-sama mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara punya kesempatan untuk bersama Tuhan Yesus 3 tahun seperti para murid, nah ini pertanyaan yang saya mau tanyakan bagi kita. Kalau punya waktu bersama Yesus, menghabiskan kurang lebih 3 tahun bersama Yesus, seperti yang dilakukan ke-12 murid, kira-kira hal apa yang saudara ingin agar Yesus ajarkan kepada saudara?
Kira-kira minta diajarin apa, saudara? Bikin furniture. Kan Yesus tukang kayu. Apa kira-kira? Dan tahukah saudara, apa yang diminta oleh murid-murid Yesus pada waktu itu? Ini kalimat Lukas 11 ayat pertama. Mereka berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Mereka tampaknya terkesan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang berdoa. Saudara, ada yang pernah datang ke Musa? Musa, ajar saya berdoa. Kita tuh udah terlalu biasa merasa kita sudah bisa berdoa. Kapan gereja terakhir bikin training doa? Bagi saya yang menarik, murid-murid tidak datang lalu Yesus ajarin kami dong bagaimana cara berkhotbah. Tuhan Yesus ajarin kami bagaimana cara bikin ilustrasi, burung pipit, bunga bakung. Tetapi mereka datang dan meminta, Tuhan ajarlah kami berdoa. Kalau saudara datang kepada orang dan minta dia mengajarkan sesuatu, berarti dia orang yang bagaimana? Pasti ahli atau terlihat jelas hidupnya menghidupi apa yang kita minta dia ajarkan. Betul saudara? Jangan datang sama orang gak bisa renang, tolong ajarin renang dong. Itu gak logis saudara. Jadi menarik waktu memperhatikan kehidupan Yesus yang kalau Bapak Ibu membaca beberapa kesempatan selain Yesus mengajarkan mereka berdoa, seringkali juga Alkitab mencatat Yesus sedang berdoa. Nanti pulang hitung ya, Yesus sedang berdoa itu berapa kali Bapak Ibu Saudara. Jadi menarik sekali kalau kita saat ini adalah muridnya, saat kita berjalan mengikuti jejaknya dan menjadi seperti Kristus, kita pun perlu berdoa. Dan sikap kita dalam doa adalah sesuatu yang seharusnya secara konsisten mencirikan hidup kita sebagai orang percaya. Semakin kita berdoa, semakin kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Jadi orang yang bisa berkata, ku perlu kau Tuhan, hidupnya tentunya ditandai, dicirikan dengan hidup yang berdoa. Jadi sebaliknya, kalau saudara dan saya tidak berdoa, kita mau bilang apa? Tuhan, aku tidak butuh engkau. Ini masih bisa ku handle Tuhan, nantilah ya. Kadang-kadang kita pikir begitu ya, Tuhan terlalu sibuk kayaknya. Udah ini saya handle sendiri Tuhan. Nanti kalau berat-berat baru kasih sama Tuhan. Ku perlu kau Tuhan bukan sewaktu-waktu. Tetapi harusnya menjadi ciri hidup kita setiap waktu. Maka ayat yang ke hari ini kita baca adalah tetaplah berdoa. Singkat Bapak Ibu sekalian ya. Cuma 2 kata, tetaplah berdoa. Maka kalau kita perhatikan dalam surat 1 Tesalonika, lihat konteksnya sebentar. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat tentang bagaimana mereka harus hidup sebagai orang Kristen. Itu kira-kira konteks pasal yang kelima. Jadi dalam pasal yang kelima surat 1 Tesalonika, Paulus memberikan serangkaian perintah singkat yang ditujukan untuk memandu orang Kristen dalam menjalankan hidup sehari-hari mereka dalam cara yang memuliakan Tuhan. Kalau saudara lihat tadi ayatnya dikatakan, inilah atau itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 hal saudara ya, kalau lihat tadi ya, dari ayat yang ke-16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, pray continually, dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mana yang paling susah? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Hah? Tiga-tiganya? Ini terkait saudara ya. Nanti kapan-kapan kita bahas yang pertama sama yang ketiga juga ya. Tapi kalau lihat seperti koin, karena orang berdoa, maka dia tentunya mengucap syukur ketika doanya dijawab. Dan hidup di dalam sukacita karena ada Allah, bukan karena semua lancar.
Realitanya Paulus waktu menuliskan ini pun sedang di dalam penjara. Tetapi dia bisa berkata, rejoice always. Tetaplah bersukacita. Jadi bukan hanya Yesus yang kehidupannya dicirikan dengan hidup yang berdoa, tetapi Paulus bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan surat-surat Paulus, beberapa kali dalam suratnya Paulus seolah-olah berhenti sejenak menaikkan doa kepada Tuhan di tengah-tengah surat yang panjang. Dan saat ini Paulus menasehatkan kepada jemaat, kamu pun harus tetap berdoa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Paulus melihat kehidupan Kristen sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dengan doa dan rasa syukur tanpa henti dalam segala situasi. Mari sedikit kita bahas tentang doa ya. Apa sih doa itu? Kadang-kadang kita terbiasa dengan ritual doa. Ya, doa dari sekolah minggu diajar lipat tangan, tutup mata ya. Tetapi doa itu bukan seperti datang dan mengucapkan mantra. Itu beda saudara ya. Bapak Ibu tahu mantra? Coba kalau kita mau main sulap ya. Ada topi. Terus kita bilang apa? Sim, salabim, abra, kadabra. Saya mau tanya artinya apa? Nggak tahu Pak. Pokoknya bilang aja, kalau sekali dibilang keluar rabbit, 2 kali keluar mawar. Itu yang namanya mantra. Kita yang ngucap juga nggak tahu itu apa. Doa bukan mantra. Doa adalah relasi. Doa adalah membuka hati bercakap-cakap dengan Allah saudara. Ini yang terjadi. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak Allah. Sayangnya banyak orang yang merasakan doa sebagai sesuatu yang hanya membosankan atau membebani sehingga mereka tidak bisa menikmati saat-saat berdoa. Ingat ya, doa bukan mantra Bapak Ibu, ini relasi dengan Tuhan. Kita datang curhat sama Tuhan. Kalau bahasa sekarang ya. Nah ini yang saya tulis tadi ya. Tidak sedikit orang Kristen menjadikan doa sebagai formula mujarab untuk mendapatkan kesuksesan, kesembuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi saya juga percaya tidak semua Tuhan sembuhkan. Betul nggak saudara? Ada juga realitanya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Karena bukan itu kehendak Tuhan bagi dia. Makanya jangan ngotot kalau doa. Tapi berdoalah di dalam keyakinan Allah sanggup. Tetapi Tuhan jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Jadi kalau tidak dikasih yang kita minta, kita jadi tidak marah sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi Alkitab mengajarkan doa bukanlah aktivitas tanpa makna. Atau mantra untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang saya bingung ya, udah orang Kristen sekian lama ke gereja, masih forward tuh. WA nggak guna ya. Sebutkan doa ini 16 kali. Astaga. Terus kemudian ini yang kirim oh dia pendoa. 16 kali, 17 kali, nanti dapat payung cantik gitu. Hati-hati kalau hidup doa kita adalah hidup yang mekanis seperti mantra. Diucapkan 2 kali dapat ini, 3 kali dapat ini. Doa yang diulang-ulang tanpa makna. Pokoknya sebutin aja abrakadabra, sim salabim, selesai. No, doa itu relasi. Kita berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Nah dengan menghayati doa seperti itu, Bapak Ibu sedang datang kepada Allah yang kenal kita, Allah yang adalah Allah yang maha kuasa, maka kita bisa mengerti apa artinya aku berserah kepadamu. Aku menyerahkan hidupku kepadamu, aku perlu kamu, Engkau Tuhan. Saya kutip dari buku sahabat saya Pendeta Yuso. Dia tulis begini, doa Kristen bukanlah mantra yang dasarnya bukan relasi antar pribadi. Mantra itu begitu, nggak ada relasinya. Karena yang memiliki kehendak hanya pengucap mantra. Coba kalau kita bilang sim salabim abrakadabra, siapa yang punya kehendak? Kita kan, keluar loh, keluar nggak?
Simple Abim. Doa Kristen bersifat pribadi dan interaktif. Di dalamnya ada interaksi antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Jadi kalau saudara menyadari doa, relasi, dan malam ini kita bicara aku membutuhkan Engkau Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Ya itulah realitanya. Makin saudara berdoa, makin saudara sadar Dia Allah yang punya kuasa dan saya berserah kepadanya. Karena itu pendeta Timothy Keller dalam sebuah bukunya tentang doa menyimpulkan kalimat ini dalam bahasa Inggris. To pray is to accept that we are and always will be wholly dependent on God for everything. Maksudnya adalah berdoa adalah kita menerima bahwa kita ini akan selalu butuh Tuhan. Kita butuh bergantung kepada Tuhan di dalam segala hal. Nah, di sini jadi menarik Bapak Ibu ya. Begitukah hidup kita? Nah, ini kadang-kadang saya harus katakan tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang orang pikir doa tuh gampang ya, rasanya cuma tutup mata. Tapi ini bukan cuma masalah ritualnya, lipat tangan tutup mata. Tapi hatinya kemana? Apakah hatinya adalah hati yang berserah? Ayat kunci kita malam hari ini sederhana, tetaplah berdoa. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan beberapa terjemahan, saya coba lihat-lihat ya. Terjemahan baru yang kita punya, tetaplah berdoa. Kalau versi terjemahan baru 2 masih tetaplah berdoa. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, itu berdoalah senantiasa. Nah ini versi firman Allah yang hidup, hendaklah saudara selalu berdoa. Nah saya mau cek sedikit gitu ya, karena ternyata dalam bahasa aslinya ini muncul dalam bentuk plural. Makanya firman Allah yang hidup menyatakan hendaklah saudara, dan itu bukan singular, tetapi plural. Berarti saudara dalam kumpulan, maksudnya jemaat Tuhan. Apa maksudnya berdoalah senantiasa? Berdoa senantiasa di sini tidak berarti bahwa kita harus menghabiskan setiap menit dari setiap hari dalam doa formal, tutup mata terus gitu ya. Anak mau sarapan tutup mata, mamanya lagi doa. Wah, suami mau kerja pokoknya tutup mata. Suami nyetir sambil tutup mata ke kantor. Bukan gitu saudara ya. Lebih tepatnya ini berarti bahwa setiap kita harus memiliki sikap doa yang konstan untuk selalu siap berkomunikasi dengan Tuhan dan meminta bantuan atau petunjuknya dalam setiap situasi dalam hidup. Makanya ada yang berkata kalau betul kita memang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka berilah waktu-waktu khusus dalam setiap hari untuk berdoa secara formal. Ya misalnya setiap pagi. Tentu waktu di jalan, mungkin lagi nyetir, lihat sesuatu, mungkin melihat ada yang kecelakaan, melihat ada yang pengemis di pinggir jalan. Kita bisa melakukan doa dengan spontan. Tetapi kita punya waktu-waktu pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Biasakan kita memiliki hal seperti itu. Ini mau menunjukkan bahwa kita menjadikan doa sebagai bagian integral dan konstan dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun seperti malam ini ya, secara komunal ya. Tadi kita berdoa juga Tuhan, mungkin masih banyak saudara-saudara kita belum datang kebaktian doa. Apa tandanya secara komunal kita adalah gereja yang berdoa? Ya lihat dong kebaktian doanya kayak apa kan? Saya membiasakan kalau bangun pagi baca Alkitab dan di situ saya berdoa. Tentu sepanjang hari saya juga berdoa ya. Kalau lihat sesuatu, nonton TV, wah kecelakaan kereta nabrak truk trailer gitu ya. Wah jangan cuma lihat apinya saudara, doain. Dan itu bisa spontan kan? Ya, tutup mata sebentar atau sambil nonton Tuhan tolong mereka. Tapi pertanyaannya, adakah waktu-waktu yang kita berikan khusus untuk berdoa? Nah, Tuhan Yesus memberi teladan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pergi berdoa seorang diri.
keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi mari nikmati. Ku perlu kau Tuhan bukan slogan dalam hidupku. Setiap hari Tuhan saya mau beri waktu secara pribadi. Dan setiap minggu saya juga mau terlibat bersama jemaat Tuhan sebagai komunitas. Dan disinilah saya jadi sadar. Tetaplah berdoa bukan hanya pesan individual. Berdoalah di rumah masing-masing. Tetapi ayat ini juga bicara pesan komunal untuk jemaat. Tetaplah berdoa bersama-sama sebagai jemaat. Karena itu saya senang ketika menemukan kutipan berikut dari pendeta John Stott. Pendeta John Stott almarhum dia berkata begini. Setiap jemaat harus menerima tanggung jawab untuk terlibat juga dalam doa syafaat. Yang kita lakukan seperti ini, ya. Yang serius. Tidak hanya selama ibadah minggu, tetapi juga dalam pertemuan doa di tengah minggu. Nah pas ini ya, GKY doanya Rabu ya, pas tengah minggu. Nah ternyata di gereja-gereja reformasi biasanya memang ada kesempatan doa tengah minggu. Jadi ibadah itu tidak hanya hari minggu. Doa syafaat tidak hanya waktu hari minggu, tetapi ada kesempatan di tengah minggu seperti ini. Saya pikir tradisinya sudah baik. Tinggal kita maknai kembali. Apa yang kita doakan? Wah, John Stott panjang nih ya. Coba Bapak Ibu lihat. Kita seharusnya berdoa syafaat untuk anggota gereja kita yang jauh dan dekat, untuk gereja di seluruh dunia, pemimpinnya, kepatuhan pada kebenaran wahyu Tuhan, kekudusannya, kesatuan dan misinya. Jadi tadi untuk gereja ya. Coba Bapak Ibu lihat, ini mungkin saya harus garis bawahi. Yang pertama untuk anggota gereja. Yang kedua untuk gerejanya. Di dalamnya ada pemimpinnya, kepatuhan pada kebenaran, kekudusannya. Lalu untuk negara kita. Nah yang berikutnya ya. Untuk parlemen, pemerintah, dan untuk masyarakat. Yang adil, bebas, penuh belas kasihan, partisipatif. Untuk apa lagi? Untuk misi dunia. Terutama untuk tempat-tempat dan orang-orang yang menentang Injil. Untuk perdamaian, keadilan dan penjagaan lingkungan hidup. Dan untuk orang miskin yang tertindas, yang lapar, tunawisma dan yang sakit. Wah, gereja punya tugas itu saudara. Ini yang Tuhan mau kita ambil juga. Kebangunan rohani terjadi ketika gereja berseru, Tuhan kami butuh Engkau, tapi bukan hanya kami yang membutuhkan. Gereja bersyafaat mewakili dunia, menyatakan dunia ini juga membutuhkan Engkau ya Tuhan. Karena itu kita berdoa untuk hal-hal ini saudara. Coba kita koreksi doa-doa kita ya. Saya beberapa kali ikut kebaktian doa saudara, saya melihat ya, kadang kita doain misi, ada waktunya kita doain pekabaran Injil, ada waktunya kita doain juga pemimpin-pemimpin gereja. Hari ini kita berdoa untuk banyak hal dalam pelayanan di gereja kita supaya semakin dikobarkan di dalam doa. Gereja tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi pada akhirnya berdoa untuk misi Allah di dalam dunia ini. Sebuah kalimat reflektif yang pendeta John Stott katakan di akhir kutipan ini. Dia bilang begini saudara ya. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, apakah kemajuan yang relatif lambat menuju perdamaian dunia, keseimbangan dunia, dan penginjilan dunia disebabkan karena umat Tuhan yang kurang berdoa? Ya, kita yang jawab sendiri ya. Ini dia cuma memberikan refleksi. Kok lambat ya? Jangan-jangan karena kita memang kurang berdoa. Tidak heran hari ini pesan firman Tuhan, never stop praying. Baik sebagai individu maupun sebagai gereja Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah pengalaman tentang doa. Ketika saya di kampus bersama dengan teman-teman dalam pelayanan mahasiswa. Di akhir-akhir masa kuliah kami punya kesempatan bermisi saudara ya. Mahasiswa dari Jakarta mau bermisi dan waktu itu kami ke satu kota yaitu Klaten. Ya.
Di sana banyak ketemu coklat ya, cowok Klaten. Dan cewek Klaten. Dalam kunjungan ke sana, kami kunjungan ke masyarakat yang sederhana sekali. Jadi banyak dari mereka petani dan kemudian bukan orang-orang yang terpelajar. Kami dari kota, mahasiswa, di persekutuan mahasiswa kami belajar banyak doktrin, kami belajar banyak eksposisi Alkitab. Wah, jadi kita mau datang ke kota, dari kota datang ke desa, kita ingin memberitakan Injil. Dari Klaten kami masuk lagi ke satu kelurahan atau kecamatan, kami pelayanan misi di sana. Disitulah saya terbuka matanya melihat ya, bahwa seringkali apa yang kita tahu sama apa yang kita lakukan belum tentu seirama, saudara. Dan pengalaman ini kami datang ke rumah-rumah jemaat ya, jadi kami di host oleh satu gereja. Lalu kemudian gereja ini ajak kami keliling ke rumah-rumah jemaat dan hari itu kami pergi ke rumah salah satu jemaat. Waktu kami datang rumahnya sepi gitu ya, kami lama ketok-ketok ya. Ketuk-ketuk, aduh ini ada nggak orangnya ya? Ternyata kemudian dari dalam ada suara, siapa? Setelah kami ketuk sekitar 5 menit adalah suara dari dalam. Lalu kemudian ternyata waktu kami tunggu pintu dibuka, ternyata itu jemaat seorang ibu yang dia rambutnya acak-acakan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata dia baru bangun pas kami datang padahal itu udah jam 10. Jadi waktu kami masuk, mari silahkan, mari om. Kami semua dipanggil om ya, mari om gitu ya. Kita datang semua masuk ke rumahnya. Terus kemudian dia bilang, sebentar ya. Biasa ya keramahannya dia bikinin kami teh panas dan airnya baru dididihkan gitu ya. Dia bikin teh segala macam gitu dan akhirnya kita kemudian ngobrol-ngobrol. Bapak mana bu? Oh bapak lagi ke sawah. Anak-anak lagi ke sekolah. Ibu sendiri, iya saya baru bangun begitu ya. Nah di akhir kunjungan itu ketepatan saya diminta berdoa untuk ibu ini. Biasakan kalau mengakhiri kunjungan dimintalah kami berdoa. Lalu kemudian Pak Pendetanya bilang, tolong Kak Alex boleh doakan ibu ini. Dan saya tanya, ibu apa yang mau didoakan? Lalu kemudian ibu itu cerita. Ini ibu buta huruf, sederhana sekali. Tapi dia cerita gini, dengan bahasa Indonesia yang patah-patah ya. Saya bersyukur om, saya bersyukur tadi sebelum om datang, kepala saya sakit sekali. Lalu saya ingat Gusti Yesus, saya berdoa, setelah itu saya tidur. Nah tadi waktu om datang, saya bangun, puji Gusti, sakit kepalanya sudah hilang. Bapak Ibu, kita di kota kalau sakit kepala ingat apa? Sorry ya sebut merek ya. Panadol, Paramex gitu ya. Kami datang sebagai mahasiswa dengan banyak doktrin, belajar ini dan itu. Kita tahu Tuhan berkuasa, tapi bukan Tuhan yang kita cari pertama. Bukan berarti obat gak penting ya. Silakan cari obat. Tapi jangan-jangan hati kita bukan nyari Tuhan. Ku perlu kau Tuhan itu cuma slogan kita aja. Kalau Panadol tidak nolong, Paramex tidak nolong, semua merek tidak nolong, baru Tuhan kenapa gak sakitnya gak berhenti-berhenti. Tuhan jadi jalan terakhir. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menghayati tema malam hari ini, doa seharusnya bukan menjadi jalan terakhir hidup, tapi jalan pertama dalam hidup kita. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Ibu ini sederhana, gak bisa baca. Iman tidak tergantung berapa banyak teologi yang saudara pahami. Tapi apakah saudara mengenal siapa Allah yang diajarkan dalam buku-buku teologi, yang diajarkan dalam khotbah-khotbah. Dan saudara alami relasi dengan dia.
Dan tahu bahwa saya butuh Engkau dalam hidup saya. Sehingga saya terus mencari Engkau sebagai jalan yang pertama. Kalau setelah saya cari Tuhan, Tuhan ingatkan, minum obat. Ya, minum obatnya diminum tetap saudara ya. Tapi Tuhan bukan jalan terakhir. Tema malam ini gampang disebut. Ku perlu Kau Tuhan. Tapi jawabannya bukan di ruangan ini. Tapi waktu saudara dan saya pulang, menghadapi pergumulan keluarga, menghadapi pergumulan ekonomi, menghadapi pergumulan sekolah anak-anak, menghadapi pergumulan pekerjaan, menghadapi pergumulan bangsa dan negara kita. Apakah kita benar-benar datang dan mencari Tuhan? Maka di akhir khotbah ini, mintalah agar Tuhan membuat doa menjadi salah satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan rohani saudara. Khususnya sebagai pelayan di tempat ini. Dan mintalah agar Dia memberi saudara keinginan untuk berdoa. Dan ketekunan untuk berdoa. Sehingga kita semua pulang dan bisa berkata, ku perlu Kau Tuhan. Amin. Mari berdoa. Mari ambil waktu pribadi di akhir khotbah ini. Jika ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, sudahkah aku yang terutama, yang pertama di dalam hidupmu? Mintalah agar Tuhan memberikan kebangunan rohani di dalam hati setiap kita untuk menjadikan Dia yang utama. Berkata, ku perlu Kau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Kiranya setiap kebenaran yang sudah kami dengar menolong kami. Khususnya di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan berbagai pergumulan. Kami tidak pernah lupa untuk terus menjadikan Engkau yang utama, yang pertama. Bukannya kami mencari Tuhan sebagai jalan terakhir. Kami mengingat bahwa kami rindu. Kiranya kehidupan rohani kami, kehidupan rohani gereja kami, menjadi kehidupan rohani yang betul-betul menyatakan kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tolong kami bukan hanya mendengar banyak firman, bukan hanya menikmati banyak pengajaran, tetapi benar-benar menghidupinya dan menjadikan Engkau sebagai yang terutama. Biarlah kebaktian-kebaktian doa juga menjadi kebaktian-kebaktian yang menyegarkan kami. Semua kami yang berkumpul bersama-sama berseru, menyatakan kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Juga untuk gereja kami, bahkan untuk dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.